Kemana perginya anak bujang Minang yang dulu ditempa di surau? Dulu, surau itu bukan cuma tempat salat. Ia adalah sekolah karakter, pusat pembinaan anak laki-laki. Di sanalah mereka belajar adab, silek, ilmu agama, dan ditempa fisiknya. Jauh dari nyaman rumah, mental perantau mereka terbentuk. Tradisi tidur di surau ini yang melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Buya Hamka hingga Tan Malaka. Tapi, kenapa tradisi hebat ini sekarang seperti hilang ditelan zaman? Pertama, karena modernisasi. Rumah makin nyaman, anak tak perlu lagi diasingkan untuk jadi mandiri. Kedua, sekolah formal mengambil alih peran pendidikan. Surau hanya jadi tempat ibadah. Ketiga, peran guru surau dan ninik mama sebagai mentor juga makin berkurang. Keempat, orang tua sekarang lebih khawatir soal keamanan. Tidur di luar rumah dianggap rawan. Dan kelima, nilai merantau pun bergeser. Dulu merantau itu proses menempa diri di surau dulu, baru berangkat. Sekarang, lebih pragmatis, langsung cari kerja atau kuliah. Lalu, pertanyaannya, bisakah tradisi ini kita hidupkan kembali? Jawabannya, bisa. Tapi, tentu bukan dengan cara lama yang sama persis 100%. Dunia sudah berubah, tapi jiwa dari tradisi itu, pembentukan karakter, disiplin, kemandirian, dan spiritualitas, justru makin relevan untuk Gen Z sekarang. Yang perlu kita hidupkan bukan sekadar tidur di suraunya, tapi program pembinaan bujang surau modern. Bagaimana caranya? Ada beberapa langkah konkret yang bisa kita lakukan bersama. Pertama, reposisi surau sebagai pusat pembinaan remaja. Surau harus kembali punya fungsi pendidikan karakter, bukan hanya tempat salat 5 waktu. Kita bisa adakan kelas silek mingguan, kajian tafsir ringan yang cocok untuk anak muda, pelatihan kepemimpinan, sampai kelas seni budaya Minang seperti randai atau dendang. Tidak harus tidur setiap malam. Cukup adakan malam pembinaan bulanan atau kemah surau selama beberapa hari. Ini lebih realistis. Kedua, libatkan para mentor. Tradisi hanya hidup kalau ada gurunya. Sekarang yang dibutuhkan adalah ustadz-ustadz muda yang bisa jadi coach remaja, serta peran ninik mamak yang kembali aktif mengawasi dan membina. Dukungan dari pemerintah nagari juga penting untuk melegalkan dan mendukung kegiatan ini. Bangunan surau tanpa mentor di dalamnya hanyalah ruang kosong. Ketiga, renovasi surau agar aman dan layak. Orang tua mana yang mau melepas anaknya ke tempat yang gelap, kotor, dan tidak terawat? Surau harus bersih, terang, punya pengawas yang jelas, dan standar keamanan. Kalau fasilitasnya meyakinkan, tidur di surau bukan lagi dianggap nostalgia usang, tapi sebuah program pendidikan modern yang terpercaya. Keempat, buat program yang lebih kekinian. Daripada mewajibkan tidur setiap hari, kita bisa bikin format Surau Week atau Camp Bujang Surau. Bayangkan, remaja tinggal selama 3-7 hari di surau. Di sana mereka belajar silek, wirid, manajemen diri, kemandirian, sejarah adat, dan filosofi merantau. Program ini jauh lebih mudah diterima oleh masyarakat modern dan bisa menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi pesertanya. Terakhir, mari kita viralkan narasi positif ini. Buat konten-konten video dengan tema seperti Kembalinya Surau, Sekolah Karakter Minangkabau, atau Apa Kata Anak Muda Tentang Tidur di Surau. Ketika kita membingkai ini sebagai sebuah gerakan positif dan membanggakan, dukungan dari masyarakat pasti akan mengalir. Jadi, surau dulunya adalah kawah candra di muka, tempat anak Minang belajar menjadi lelaki sejati, disiplin, berilmu, dan beradab. Tradisi tidur di surau mungkin telah memudar, tapi nilai-nilainya tidak boleh padam. Dengan mereposisi fungsi surau, menyiapkan mentor yang berkualitas, merenovasi fasilitas, dan membuat program yang relevan, tradisi ini bukan hanya mungkin untuk dihidupkan kembali. Ia bisa menjadi solusi bagi banyak persoalan remaja masa kini. Dari kurangnya arah, krisis teladan, hingga minimnya ruang untuk menempa diri. Mari kita kembalikan ruh surau ke nagari kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak yang peduli. Sampai jumpa di video selanjutnya.